Selamat datang kembali di channel YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Pada kesempatan ini kami hendak memberitakan tentang Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 26a. Tanya Karel. Tidak apa-apa, aku hanya mengecek saja atas perintah Tuan Kapten. Hasanuddin lalu pergi dari situ. Jantungnya berdebar tegang. Karen telah berbohong. Orang yang dikatakan penolongnya itu telah menyelundup memasuki benteng dengan bantuan Karen. Dia harus menyelidiki. Bukan mustahil bahwa orang itu adalah Telik Sandi Mataram yang menyusup masuk ke dalam benteng. Akan tetapi mau apa dia? Apa yang dapat dilakukan seorang saja dalam benteng yang dihuni ribuan serdadu itu? Tiba-tiba dia teringat. Gudang Mesiu atau gudang Ransum? Agaknya kesanalah orang itu pergi. Setelah berpikir demikian Hasanuddin lalu menyelinap di antara pohon-pohon menuju ke bangunan gudang Mesiu yang berada di belakang, sebelah barat dalam benteng. Dia menghampiri gedung Mesiu. Dua orang serdadu yang berjaga di depan gedung itu masih duduk berjaga di situ. Berarti keadaan aman di situ. Dia lalu pergi ke bagian belakang gedung itu di mana berdiri 3 buah gudang ransum yang besar, berjajar dan sambung menyambung. Di depan pintu besar 3 buah gudang yang menjadi satu itu biasanya terdapat 2 orang serdadu penjaga. Akan tetapi, di bawah sinar lampu yang tergantung di atas pintu besar itu, kini tidak tampak adanya penjaga seorang pun. Hasanuddin menjadi curiga karena hal ini aneh sekali. Dia melompat ke depan pintu dan melihat 2 batang senapan menggeletak di situ, akan tetapi 2 orang serdadunya tidak ada. Dia lalu mencari ke belakang dan setelah tiba di pinggir gudang, dia melihat 2 orang serdadu itu telah menggeletak di bawah pohon yang gelap. Dia terkejut sekali dan pada saat itu ada angin menyambar dari samping. Aji telah berhasil merobohkan 2 orang penjaga gudang dan menyeret tubuh mereka ke samping gudang. Akan tetapi tiba-tiba dia melihat bayangan seorang laki-laki di depan gudang, bahkan laki-laki itu mencari ke samping gudang dan menemukan tubuh 2 orang penjaga. Melihat ini, Aji terkejut dan kebetulan sekali laki-laki itu berdiri di bawah lampu yang tergantung di samping gedung. Dia makin kaget mengenal wajah laki-laki itu, Hasanuddin. Udin kakak tirinya, orang yang dicari-carinya, yang telah membantu Banuseta ketika jahanam itu menyerbu tempat tinggal Ki Tejo Langit di Pantai Dermayu. Dia tahu bahwa Hasanuddin ini membenci ayah kandungnya, ayah kandung mereka dan kalau dia hanya membujuk dan mengingatkannya begitu saja, tidak mungkin kakak tirinya itu mau mendengarnya. Bahkan kalau Hasanuddin tahu bahwa dia putra Harun Hambali, mungkin dia akan dimusuhinya pula. Karena itu, jalan satu-satunya hanyalah merobohkannya lebih dulu, baru membujuknya. Setelah berpikir demikian, Aji lalu menyerang dengan cepat. Akan tetapi, Hasanuddin bukan seorang yang lemah. Dia adalah murid Aki Somat yang kemudian memperdalam ilmunya kepada Ki Tejo Langit. Begitu ada angin pukulan dahsyat menyambar dari samping, Udin atau Hasanuddin melempar tubuh ke belakang, berjungkir balik dan tamparan Aji itu pun luput. Udin cepat melompat berdiri dan begitu melihat Aji, walaupun muka pemuda itu berlumpur, dia masih ingat bahwa pemuda itu adalah orang yang dulu pernah bertempur dengannya di tempat tinggal Ki Tejo Langit, seorang yang amat tangguh. Kiranya engkau, Telik Sandi Mataram. Bentaknya dan dia pun balas menyerang dengan hebat karena dia sudah menggunakan Aji Margopati, pukulan yang mematikan. Aji tidak mau membuang waktu lagi. Maklum bahwa kakak tirinya ini juga bekas murid Ki Tejo Langit, segera memainkan ilmu silat Wabara Sakti untuk mengelak dan secepat kilat dia sudah menggunakan jari-jari tangan yang dipenuhi tenaga Surya Chandra, menotok ke arah iga kanan lawannya. Tuh! Iga kanan itu terkena totokan dan seketika tubuh Udin menjadi lemas. Aji cepat menubruk dan menelikung kedua tangan kakak tirinya ke belakang sehingga Udin tidak mampu bergerak lagi. Aku sudah kalah. Kalau hendak bunuh, lakukanlah. Aku tidak takut mati. Bentaknya, diam-diam merasa penasaran dan malu sekali bahwa dalam segebrakan saja dia telah dibuat tak berdaya oleh lawannya. Aku tidak akan membunuhmu, Kakang Hasanuddin karena engkau adalah kakakku.
Ketahuilah bahwa aku adalah putra kandung ayah kita, Harun Hambali. Bohong. Harun Hambali hanya mempunyai anak seorang saja, yaitu aku. Dan dia seorang pengecut jahat, aku akan membunuhnya. Sabar dan tenanglah, Kakang Udin. Dan dengarkan ceritaku baik-baik. Bapak Harun telah melarikan diri ke Mataram dan di sana dia menikah lagi dengan ibuku, dan lahirlah aku. Namaku Lindu Aji dan ayah kita telah tewas terbunuh oleh orang jahat. Dia sendiri juga jahat, tidak bertanggung jawab, meninggalkan aku begitu saja. Pantas kalau dia terbunuh orang pula. Nanti dulu, Kakang. Tahukah engkau mengapa ayah kita meninggalkanmu ketika engkau masih kecil dan menitipkanmu kepada Paman Ujang Karim? Karena dia membunuh seorang menak dan pengecut itu melarikan diri ketakutan, tidak memperdulikan lagi padaku. Dan tahukah engkau mengapa ayah kita itu membunuh menak yang bernama Anom Bahrudin itu? Aku tidak tahu dan tidak ingin tahu. Kakang Udin, engkau pasti tidak tahu mengapa ibu kandungmu meninggal dunia. Apa? Udin menengok untuk memandang wajah Aji, matanya terbelalak. Aku tidak tahu. Kata Paman Ujang, ibu meninggal karena sakit. Paman Ujang Karim bohong karena dia ketakutan. Ibumu meninggal dunia karena gantung diri setelah ia diculik dan diperkosa oleh seorang menak, yaitu Aom Bahrudin. Karena itulah, Bapak Harun Hambali membunuh Aom Bahrudin itu. Karena dia khawatir akan keselamatanmu maka dia menitipkan engkau kepada Paman Ujang Karim dan dia sendiri lalu melarikan diri ke daerah Mataram. Mata itu terbelalak dan muka itu menjadi merah. Benarkah itu? Aji melepaskan ringkusannya dan memulihkan kembali tenaga Hasanuddin sehingga orang itu mampu bangkit berdiri. Mereka berdiri berhadapan. Lindu Aji, benarkah apa yang kau ceritakan itu? Mengapa aku harus berbohong? Mendiang bapak sendiri yang menceritakannya. Mendiang. Kau maksudkan. Ayah kita telah meninggal. Telah dibunuh orang. Bapak Harun Hambali dan juga Paman Ujang Karim telah dibunuh orang dan tahukah engkau siapa yang membunuh mereka? Bukan lain adalah Raden Banuseta itu. Dia adalah putra Aom Bahrudin yang membalas kematian ayahnya dan mencari ayah kita sampai ke Mataram kemudian membunuh ayah, juga membunuh Paman Ujang Karim yang kebetulan berada di sana. Jahanam busuk. Hasanuddin mengepal tinjunya dan memaki. Dan engkau telah dapat dibujuknya untuk membantu Kompeni Belanda, Kakang. Kakang. Tidak dapatkah engkau melihat betapa jahat dan hinanya orang yang mengabdi kepada bangsa Belanda untuk memusuhi bangsa sendiri? Dan Banuseta itu telah pula membunuh Paman Sudrajat, juga membunuh Eyang Tejo Langit gurumu sendiri. Dan engkau telah dipergunakannya untuk membantu dia mengabdi kepada Belanda. Sadarlah, Kakang. Mendiang bapak kita adalah seorang ksatria, sedangkan Banuseta itu adalah seorang pengkhianat bangsa. Seorang putra bangsawan jahat yang memperkosa ibu kandungmu sendiri. Keparat busuk Banuseta, mati engkau di tanganku. Hasanuddin membentak dan sekali melompat dia pun lenyap dalam kegelapan malam. Setelah mendengar cerita Aji bahwa ibu kandungnya mati membunuh diri setelah diculik dan diperkosa Aom Bahrudin dan ayah kandungnya dibunuh Banuseta putra Aom Bahrudin, Hasanuddin marah bukan main. Sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa Banuseta yang disangkanya seorang sahabat baik itu ternyata musuh besarnya. Apalagi kalau dia ingat betapa Banuseta juga sudah membunuh Ki Tejo Langit dan Ki Sudrajat, kemarahannya memuncak. Bagaikan seorang yang telah dimasuki iblis, dia lari, tidak memperdulikan apa saja untuk mencari Banuseta. Kebetulan sekali Banuseta juga sudah kembali dan sedang menghadap Kapten Van de Vos di ruangan tamu. Banuseta mendapat kabar bahwa Karen terlihat muncul di kota bersama seorang laki-laki, maka dia segera kembali untuk melapor atasannya. Betulkah laporanmu ini, Banuseta? Tanya Kapten Van de Vos marah. Benar, Tuan. Sudah beberapa orang mengatakan bahwa mereka melihat Nona Karen memasuki kota bersama seorang laki-laki pribumi dan mereka berdua memasuki benteng melalui pintu gerbang.
Pada saat itu Hasanuddin melompat masuk ke dalam ruangan tamu itu dan segera menghampiri Banu Seta. Sikapnya menyeramkan, wajahnya beringas dan tidak memperdulikan sopan santun sehingga mengejutkan dan mengherankan hati sang kapten dan Banu Seta. Banu Seta, benarkah engkau telah membunuh seorang bernama Harun Hambali? Hasanuddin bertanya dan berdiri di depan Banu Seta. Bangsawan muda itu merasa heran, akan tetapi dia bangkit berdiri juga dan menjawab. Memang benar, Udin karena jahanam itu telah membunuh ayahku. Aku hanya membalas dendam kematian ayahku. Apakah ayahmu bernama Aom Bahrudin? Benar. Engkau tahu mengapa Harun Hambali membunuh Aom Bahrudin? Aku tidak tahu, mungkin Harun itu orang jahat. Ketahuilah, Aom Bahrudin itu telah menculik dan memperkosa istri Harun Hambali sehingga wanita itu membunuh diri. Aku tidak tahu dan aku tidak percaya. Dan tahukah engkau siapa aku? Wanita yang diperkosa ayahmu dan mati membunuh diri itu adalah ibu kandungku dan Harun Hambali adalah ayah kandungku. Karena itu, engkau harus mati di tanganku, Banu Seta. Alap-alap Laut Kidul karya Hoping Hu bagian 26b. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara. Hasanuddin menampar dengan keras sekali. Banu Seta yang terkejut cepat menggerakkan tangan menangkis. Wutut. Dua lengan bertemu dan akibatnya, tubuh Banu Seta terdorong ke belakang, menabrak kursi sehingga dia roboh. Akan tetapi, sebagai ketua cabang perguruan silat Dadali Sakti, dia sudah melompat lagi dan mencabut goloknya yang bergagang emas. Ketika Hasanuddin menyerang lagi, dia menyambut dengan babatan goloknya. Hasanuddin mengelak dan keduanya lalu berkelahi dengan seru dalam ruangan tamu itu. Kapten Van de Vos mencabut pistolnya dan berseru nyaring. Godverdome! Hentikan perkelahian itu! Dan menodongkan pistolnya. Akan tetapi Hasanuddin tidak memperdulikan teriakan ini, bahkan memperhebat serangannya dan gerakan kedua orang yang berkelahi itu sedemikian cepatnya, berputar-putar sehingga sulitlah bagi Kapten Van de Vos untuk menentukan sasarannya. Tentu saja dalam hatinya dia membela Raden Banu Seta yang telah lama menjadi kaki tangannya, sedangkan Hasanuddin adalah orang baru. Akan tetapi sukarlah untuk membidikkan pistolnya ke arah tubuh Hasanuddin yang bergerak cepat itu. Jangan-jangan malah salah sasaran. Hasanuddin bernafsu sekali untuk membunuh musuh besarnya itu. Dia sadar betul bahwa dirinya telah terseret ke dalam tindakan yang sesat tanpa diketahui bahwa, sahabat baik, itu justru musuh besarnya. Dan sesungguhnya Raden Banu Seta juga sama sekali tidak tahu bahwa Udin adalah putra kandung Harun, musuh besarnya. Kalau dia mengetahui, tentu dia sudah turun tangan lebih dulu untuk membunuh putra musuhnya itu. Aji tapak geni. Aarg. Hasanuddin mengeluarkan aji yang dipelajarinya dari Aki Somat itu. Kedua tangannya yang digosok-gosokkan itu ditiup menyala dan ketika dipukulkan ke depan, ada api menyambar ke arah Banu Seta. Orang ini terkejut sekali dan mencoba menghindar, namun terlambat. Pukulan berapi itu mengenai dadanya dan dia pun terjengkang roboh. Hasanuddin, bagaikan seekor harimau, menerkam dan mencengkeram dan mencekik lehernya. Banu Seta mengeluarkan suara mengerikan dan matanya melotot, lidahnya keluar dan batang lehernya patah. Pada saat itu terdengar teriakan-teriakan dari luar gedung. Kebakaran! Kebakaran! Dan terdengar banyak orang berlari-larian. Kapten Van de Vos kini mendapat kesempatan. Pistol yang berisi peluru emas itu menyalak 3 kali. Dar dar dar. Dan tubuh Hasanuddin terpelanting. Akan tetapi dia sempat menyambar golok yang terlepas dari tangan Banu Seta yang telah tewas dan dalam keadaan terluka parah oleh 3 peluru emas itu, Hasanuddin masih mampu mengerahkan tenaga terakhir, melontarkan golok itu ke arah Kapten Van de Vos. Singgi. Cap. Van de Vos mengeluh ketika golok itu menancap di perut dan menembus di punggungnya. Dia masih dapat melepaskan 2 kali tembakan yang ngawur sebelum jatuh terjerembab di atas lantai, tewas mandi darahnya sendiri.
Sementara itu, begitu terdengar teriakan kebakaran, Karen Van de Vos dapat menduga bahwa kebakaran itu tentu dilakukan oleh Aji. Maka ia pun cepat berlari melalui pintu belakang sambil membawa segulung pakaian. Ia tidak tahu apa yang terjadi di ruangan tamu. Ia hanya ingat akan keselamatan Aji. Ia harus menolongnya karena kalau tidak mungkin Aji dapat menyelamatkan diri. Dugaan Karen memang tepat. Yang membuat kebakaran itu adalah Aji. Setelah dia berhasil menyadarkan kakak tirinya, Aji yang sudah merobohkan 2 orang penjaga gudang ransum, lalu dia menggunakan tenaga saktinya untuk mematahkan gembok yang berada di pintu gudang. Dia membuka pintu dorong gudang itu dan mengambil 2 buah lampu minyak gantung. Dilemparkannya 2 buah lampu gantung itu dan gudang ransum itu pun terbakar. Akan tetapi dia mendengar suara tembakan beruntun 3 kali, lalu 2 kali lagi. Tembakan itu membuat dia maklum bahwa sebentar lagi tentu banyak serdadu datang ke tempat itu, apalagi sudah terdengar teriakan ada kebakaran. Dia menjadi agak bingung juga, tidak tahu kemana harus melarikan diri. Dia menyelinap menjauhi gudang yang terbakar, bersembunyi di tempat gelap. SSSTTT. Aji. Tiba-tiba terdengar bisikan. Karen. Aji berbisik kembali, segera mengenal suara itu dengan gembira karena dia merasa yakin bahwa kemunculan gadis itu pasti membawa kebaikan bagi dirinya. STTT. Aji, kau dalam bahaya. Cepat pakai ini, hayo cepat. Karen muncul dan masuk ke dalam bayangan gelap di mana Aji bersembunyi. Gadis itu dengan cekatan membantu Aji memakai gaun besar di luar pakaiannya, juga mengenakan syal, kain penutup pundak dan leher, lebar dan menutupi kepala Aji dengan kain putih yang diikatkan di bawah dagu. Jadilah Aji seperti seorang nenek tua yang biasa memakai gaun. Hayo cepat, ikut aku. Bisik Karen dan ia mengait lengan Aji dan dibawanya berlari menuju ke bagian gelap benteng itu. Mereka melihat para serdadu berlarian sibuk memadamkan api. Setelah tiba di pintu gerbang benteng, 5 orang serdadu memberi hormat kepada Karen dan tidak memperdulikan nenek itu. Dengan leluasa Karen menyeret Aji keluar benteng. Di tempat gelap Karen berbisik. Cepat pergi keluar kota. Cepat, Aji. Kini Aji merasa begitu gembira dan berterima kasih kepada gadis itu sehingga kini dia yang merangkul dan mencium bibir Karen untuk menyatakan terima kasihnya. Cepat. Selamat jalan, Aji. Semoga Tuhan melindungimu, Aji. Karen mendorong tubuh Aji dan pemuda itu melompat dan berlari di antara banyak orang yang berdesakan ingin menonton kebakaran dalam benteng. Dengan mempergunakan kesempatan selagi penduduk Batavia atau Jayakarta dalam keadaan panik, Aji berhasil lolos dari kota itu. Seperti biasa, pada pagi hari itu, Eulis, Sulastri, dan Neneng Salmah berada di tepi anak sungai untuk mandi dan mencuci pakaian. Akan tetapi, mereka tidak segera mencuci pakaian, melainkan bercakap-cakap sambil duduk di atas batu. Eulis, sudah hampir setengah tahun aku berada di sini dan aku merasa amat berbahagia dapat hidup bersama ayahku dengan engkau dan Paman Subali dan Bibi yang begitu baik sekali kepada kami. Ah, sungguh aku merasa beruntung mendapatkan seorang saudara seperti engkau, Eulis. Sudah berapa ratus kali engkau mengatakan hal itu, hampir setiap hari. Akulah yang seharusnya berterima kasih karena kehadiranmu mengurangi banyak sekali kesedihanku yang telah kehilangan ingatan. Bahkan aku dapat belajar menari dan bertembang darimu. Suaramu juga indah dan merdu sekali, Eulis. Dan engkau pun ternyata memiliki bakat bermain pencak silat. Akan tetapi katamu aku bermain pencak dengan gerakan terlalu indah seperti orang menari. Kata Neneng. Dan aku pun kalau menari seperti orang bersilat, seperti pria. Kata Eulis. Sudahlah, mari sebelum kita mandi, coba engkau berlatih tari terbaru yang kuajarkan kepadamu. Tari Srimpi? Wah, sukar benar gerakannya. Tidak sukar, hanya engkau kurang sabar, Eulis. Cobalah. Desak Neneng Salmah. Boleh,
Aku akan berlatih berjoget dan bertembang, akan tetapi sesudah itu engkau harus berlatih silat dengan Aji Sonyahasta seperti yang kuajarkan. Baik, nah, mulailah. Eulis lalu bertembang. Tembang Kinanti dan suaranya memang benar merdu dan lantang. Kedua orang darah jelita ini sama sekali tidak tahu bahwa tak jauh dari situ, bersembunyi di balik batu besar, dua pasang mata manusia sejak tadi mengintai dan dua pasang telinga mendengarkan. Dua orang manusia itu memang telah berada di situ sebelum Eulis dan Neneng Salmah datang, maka Eulis yang PK itu pun tidak tahu akan keadaan mereka. Ketika disebutnya Aji Sonyahasta, seorang dari mereka, seorang laki-laki terbelalak heran dan semakin memperhatikan. Dia adalah seorang laki-laki berusia sekitar 30 tahun. Tubuhnya sedang dan wajahnya tampan dan berwibawa. Matanya lembuat namun bersinar tajam dan hidungnya mancung, wajahnya cerah karena mulutnya selalu tersenyum. Kumis tipis membuat dia tampak gagah. Adapun orang kedua adalah seorang wanita berusia kurang lebih 28 tahun, cantik jelita dan wajahnya lembut. Wajahnya bulat dengan dagu meruncing. Sepasang alisnya hitam dan sepasang matanya berbinar-binar seperti bintang kejora, bulu matanya lentik, hidung kecil mancung dan mulutnya menggairahkan. Sungguh merupakan sepasang manusia yang serasi, yang pria tampan gagah dan yang wanita cantik anggun. Setelah selesai bertembang, Eulis lalu mulai menari. Memang indah tariannya, namun gerakannya kurang luas bagi Tarus Rimpi, karena gerakannya mengandung kegagahan. Sekarang ganti engkau coba berlatih Aji Sonyahasta, kata Eulis setelah rampung berjoget. Neneng Salmah juga tidak malu-malu lagi. Ia mulai bersilat dengan Aji Sonyahasta yang diajarkan Eulis. Gerakannya indah dan luas, sungguh seperti orang menari, namun gadis ini telah dapat memperoleh inti aji itu, yang tampaknya kosong namun berisi kekuatan yang dahsyat. Kosong namun berisi, yang berisi penuh malah kosong, itulah inti dari gerakan silat Sonyahasta itu. Pria yang mengintai menjadi semakin heran. Para pecinta dan para subscriber YouTube Kisah Para Leluhur Nusantara, kiranya cukup sekian dulu. Silahkan ikuti kisah alap-alap Laut Kidul bagian selanjutnya di waktu dan jam yang sama, dengan cara klik subscribe dan juga loncengnya, agar Anda selalu mendapatkan notifikasi jika channel YouTube ini mengupload video kisah terbaru.